Seluruh Ukraina bisa runtuh menghadapi kekalahan militernya di tangan Rusia. Mungkin pada saat itu, politisi Eropa atau setidaknya beberapa dari mereka akan sadar dan mulai melihat hal-hal secara berbeda dan lebih selaras dengan perspektif Amerika tentang perang, yaitu bahwa perang perlu diakhiri secepat mungkin. Tidak ada masa depan dalam terus memicu perang. Sebenarnya, ini tetap menjadi perang yang sangat berbahaya. Orang Eropa belum sampai di sana. Mereka masih pada gelombang sebelumnya, yaitu selama yang dibutuhkan untuk membuat Ukraina terus berjuang, melemahkan Rusia, dan semua pembicaraan tentang ancaman Rusia, ekspansionisme, dan setelah Ukraina akan menjadi negara-negara Baltik dan Polandia. Semua omong kosong semacam ini. Mereka masih berada di ruang itu. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Jeff Roberts, seorang profesor emeritus dari University College Cork. Jeff adalah seorang sejarawan, penulis biografi, dan komentator politik asal Inggris, spesialis dalam kebijakan luar negeri dan militer Rusia dan Soviet, serta ahli tentang Stalin dan Perang Dunia Kedua. Karya terbarunya adalah buku yang indah ini berjudul Perpustakaan Stalin, seorang diktator dan buku-bukunya. Jeff adalah salah satu sejarawan barat kritis yang juga berani mengungkapkan pendapatnya mengenai perang di Ukraina. Sesuatu yang baru-baru ini mendapat kritik cukup keras. Dan kami ingin membahas ini. Ukraina, perang, dan bagaimana perkembangan situasinya. Jadi Jeff, selamat datang. Hai Pascal, senang bertemu sekali. Lain si Boysak McDowell. Baik, terima kasih banyak telah bergabung secara online. Dan juga, terima kasih telah menulis buku yang fantastis ini. Saya selalu menyimpannya di perpustakaan saya, karena Anda benar-benar menelusuri katalog buku yang kita tahu Stalin miliki selama bertahun-tahun, bukan? Bisakah Anda mungkin menceritakan sedikit tentang mengapa Anda mengambil proyek itu, dan apa yang Anda pelajari tentang diktator ini, dan mengapa dia sangat tertarik pada buku? Ya. Sebenarnya, waktu wawancara ini cukup bagus karena edisi paperback dari Perpustakaan Stalin akan diterbitkan dalam beberapa bulan ke depan. Jadi jelas dengan harga yang lebih terjangkau. Mengapa Stalin membaca banyak buku? Itu pertanyaan yang sangat mudah dijawab sebenarnya. Dia membaca banyak buku karena alasan yang sama dengan kita membaca banyak buku, ya. Dia adalah seorang intelektual, dan itulah yang dilakukan para intelektual. Mereka membaca, ya. Stalin berbagian buku, tapi buku adalah pusat kripo bertemani seorang intelektual. As an intellectual, and why I wrote the book was because. Dan alasan saya menulis buku ini adalah karena jelas gagasan bahwa Stalin adalah seorang intelektual yang membaca buku bukanlah ide yang sangat orisinal atau baru. Tentu saja itu memang kenyataannya. Namun yang terjadi adalah sebagian besar dari perpustakaan pribadinya, koleksi buku pribadinya, bertahan di arsip. Jadi kita memiliki akses ke koleksi buku pribadinya, atau setidaknya sisa-sisanya. Jadi kita tahu buku apa saja yang ada di perpustakaannya. Dan berdasarkan sisa-sisa tersebut, kita sebenarnya bisa menghitung total volume perpustakaannya. Dalam beberapa ratus kasus, kita tahu pasti bahwa dia membaca buku-buku tersebut, karena dia menandainya dengan cara tertentu. Bagaimana dia menandainya? Dan apa yang tulis di dalamnya adalah hal yang pertama kali menarik saya ke sumber ini. Karena tentu saja ketika dia membaca bukunya, dia sangat membaca dan menandai bukunya untuk dirinya sendiri. Ya, jadi ini adalah refleksi paling intim dari pemikiran dan perasaan Stalin terkait teks tertentu yang kita miliki. Tentu saja kita memiliki banyak teks lain yang ditandai Stalin. Tetapi Anda tahu, ini adalah hal-hal yang dia tandai dengan cara yang agak semi-publik. Anda tahu, untuk sekretarisnya atau untuk rekan-rekan politbironya, hal-hal seperti ini. Jadi ini sejauh ini adalah sumber paling intim yang kita miliki terkait Stalin. Buku-buku yang dia baca, bagaimana dia membacanya, dan bagaimana dia menandainya.
Oke, jadi itulah daya tariknya. Pada saat saya mengambil proyek ini, semua buku ini setidaknya yang dia tandai, beberapa ratus buku, seharusnya didigitalkan. Jadi saya bisa seperti, saya tidak perlu pergi ke Moskow, ke arsip. Saya bisa melakukan penelitian di rumah. Nah, yang terjadi adalah hanya sepertiga dari buku-buku yang didigitalkan. Yang berarti saya harus pergi ke Moskow dan melihat 2/3 lainnya di perpustakaan. Yang sebenarnya tidak terlalu buruk karena ada hal-hal yang Anda lewatkan jika hanya berurusan dengan gambar digital. Tidak ada pengganti untuk memiliki buku-buku asli itu sendiri di tangan Anda. Dan ada yang itu jadi dari itu, bagian strength kan Anda temukan dari gambar digital. Oke, jadi efeknya adalah proyek ini seharusnya menjadi proyek 2, 3, mungkin 4 tahun, tapi berubah menjadi proyek selama 1 dekade. Dan buku diterbitkan pada Februari 2002. Ini adalah waktu yang sangat profetik, sebenarnya. Maksud saya, hubungan Anda dengan Rusia sebagai sejarawan masa lalu Rusia, tentang Stalin dan sebagainya, memberi Anda perspektif panjang tentang hubungan antara Rusia dan Barat. Ketika hubungan semakin berputar ke arah konfrontasi, bagaimana Anda memandang waktu ini, dan bagaimana hal itu memengaruhi Anda yang masih harus pergi dan melakukan penelitian di Moskow? Sebelum 2022 dan juga setelahnya. Maksud saya, setelah semuanya mengubah cara kita bisa berinteraksi dengan Rusia. Namun bahkan sebelumnya, hubungan itu tidak baik sejak 2014 lah. Setelah perang Ukraina dimulai, terjadi penurunan hubungan Rusia dengan Barat, penurunan yang sangat drastis, jelas. Tapi itu bukan pertama kalinya terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jadi dalam satu pengertian, ini bukan skenario baru, keruntuhan hubungan Rusia-Barat ini. Namun jelas, ini jauh lebih ekstrem daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Ya jadi, maksud saya, ketika perang pecah, saya berada di Polandia. Saya sebenarnya, pada hari operasi militer khusus diluncurkan, saya berada di Auschwitz. Saya sedang mengunjungi Auschwitz. Saya benar-benar melihat Auschwitz. Dan pada saat yang sama, kan semua berita ini di ponsel kami, peluncuran operasi militer khusus. Jadi itu sebenarnya adalah waktu yang cukup emosional. Saya tidak terlalu terkejut dengan fakta aksi militer. Saya terkejut kemudian oleh skala dari aksi tersebut, tetapi saya masih terkejut olehnya. Terkejut secara emosional. Buku saya baru saja diterbitkan, kan? Itu baru akan diterbitkan. Jadi saya sebenarnya punya pilihan untuk fokus pada buku saya, Perpustakaan Stalin, dan mempromosikan buku itu, lalu mulai menulis buku berikutnya. Saya memiliki dan diskusi publik tentang perang Ukraina, membawa pengetahuan saya tentang Rusia, pengetahuan tentang sejarah Rusia dan Soviet, dan juga pengetahuan di Israel tentang urusan militer. Dan saya merasa berkewajiban untuk itu, karena saya memiliki keahlian ini untuk ditawarkan. Dan juga saya seorang sejarawan, tetapi saya pernah sedikit terlibat dalam komentar urusan terkini sebelum tahun 2022. Tidak terlalu banyak, tetapi juga ada arus deras, sulit menemukan kata yang tepat, propaganda Rusofobia, anti-Rusia, anti-Putin, narasi perang yang sepenuhnya sepihak, asal-usulnya dan apa yang sedang terjadi. Dan saya merasa harus melawan itu. Dan menegaskan bahwa kita perlu mengambil perspektif yang sejujur dan seobjektif mungkin tentang perang. Sangat sulit, jelas. Sulit karena ini adalah peristiwa yang sedang berlangsung. Dan juga sulit karena sumber yang kita miliki sangat bermasalah. Jadi saya merasa berkewajiban untuk terlibat dan juga menggunakan keterampilan khusus saya sebagai sejarawan untuk berkontribusi dengan cara tertentu dalam diskusi ini. Salah satu hal pertama yang saya lakukan adalah duduk untuk mencari tahu mengapa Putin mengambil keputusan besar untuk menginvasi Ukraina.
Karena Anda tahu, bagaimanapun Anda melihatnya, apakah itu benar atau salah, itu tentu saja keputusan yang sangat radikal. Keputusan yang berbahaya, saling stesens yang berisiko. Jutsengo hapdin hlaken, sebenarnya. Pengapapia mokinnya. Jadi saya menulis artikel ini berjudul Sekarang atau Tidak Pernah, Asal-Usul Steng Segera dari Perang Pencegahan Putin di Ukraina. Jadi selama ini, sejak 2022, saya memilih sesasi tentang perang tersebut. Okay, I have a position on the war. I have a political position. Saya memiliki posisi politik, yang pada dasarnya adalah posisi pro-damai, omong-omong. Tapi saya juga telah mencoba untuk terlibat dalam diskusi, dalam perdebatan, dengan cara yang dapat berkontribusi sebagai seorang akademisi, serta seseorang dengan sudut pandang tertentu untuk berbagi pengetahuan dan keahlian saya. Jadi, ketika saya terlibat dalam debat, diskusi tentang dunia, terkadang diskusi yang cukup polemis, saya selalu sangat berhati-hati untuk tidak, Anda tahu, mengesampingkan keilmuan saya. Nilai-nilai akademis saya, komitmen saya terhadap kebenaran, objektivitas, menangani semua bukti dan semua argumen seadil mungkin, dan bersikap kritis terhadap diri sendiri, itu selalu menjadi prioritas utama dalam pikiran saya juga. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh beasiswa yang baik, bukan? Kita seharusnya dipandu oleh pencarian kebenaran, seperti apa yang terjadi, dan kemudian menjelaskan mengapa ini terjadi, dan memahami bahwa hal-hal bersifat multikausal dan memiliki banyak efek, bukan? Dan tidak mempersempitnya menjadi satu aliran pemikiran, karena kita telah melihat itu, dan terkejut oleh betapa banyak sejarawan di Barat yang langsung masuk ke dalam narasi yang sangat sederhana tentang Vladimir Putin ingin mengembalikan Uni Soviet atau Kekaisaran Rusia. Salah satu dari keduanya, apapun itu, tetapi semuanya tentang penaklukan. Mereka segera mengabaikan semua bukti lain, bukti sejarah yang kita miliki, yang menunjukkan bahwa ini jauh lebih rumit daripada apa yang Anda coba gambarkan di sini. Ini juga merupakan narasi ketakutan yang Anda coba gambarkan untuk mendemonisasi pihak Rusia. Sekarang mengatakan bahwa orang Rusia adalah orang suci atau tidak bisa berbuat salah, tentu saja juga tidak akan benar. Tetapi ada momen aneh ini, dan saya mungkin juga harus mengatakan bahwa orang-orang, dan saya terpercaya bahwa Rusia akan menginvasi. Saya pikir itu adalah taktik propaganda. Sekali lagi, pertama dan terutama, karena saya pikir operasi militer khusus, masuk secara militer ke Ukraina, hanya akan terlalu merugikan Rusia. Karena ini adalah, sekali lagi, orang-orang Rusia. Putin sendiri berulang kali berbicara tentang orang-orang yang bersaudara, bukan? Dan kemudian operasi militer itu terjadi juga. Tetapi banyak hal terjadi selama 3 tahun terakhir. Bagaimana Anda memahaminya pada saat itu? Maksud saya benar-benar terkejut, karena saya pikir Rusia tidak akan mampu melakukan intervensi pada tingkat itu. Tapi kemudian, mereka melakukannya. Jadi bagaimana Anda memahaminya? Karena juga mudah untuk melupakan bahwa kita mulai mengingat hal-hal secara berbeda setelah jangka waktu tertentu. Hal-hal terasa berbeda pada saat itu dibandingkan ketika kita melihat kembali ke masa lalu. Tentu, itulah mengapa saya selalu mengandalkan dokumen, materi tertulis yang sebenarnya, teks. Mereka adalah satu-satunya sumber yang dapat diandalkan. Jadi jika Anda ingin merekonstruksi perspektif saya selama 3 tahun terakhir, yang perlu Anda lakukan adalah merekonstruksi. Saya telah menulis, saya telah menerbitkan banyak hal, jadi semuanya ada di luar sana. Jadi sangat skeptis terhadap apapun yang saya katakan, termasuk apa yang akan saya katakan sekarang. Oke, tapi ingatan saya adalah, saya ingat berpikir pada bulan Desember 2021, ketika Putin mengajukan proposal keamanannya kepada Barat. Ya, pikiran saya adalah, dia telah memojokkan dirinya sendiri. Jika Barat menolak proposal ini, maka dia harus melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu harus berupa tindakan militer, semacam eskalasi situasi. Dan tentu saja, pada dasarnya, Barat menolak proposal tersebut. Jadi Putin harus melakukan sesuatu.
dan dia melakukannya. Jadi, dalam pengertian itu, seperti yang saya katakan, saya terkejut, tetapi saya tidak begitu heran. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dia lakukan? Dan sebenarnya, butuh waktu cukup lama bagi saya untuk memperjelas dalam pikiran saya sendiri apa tujuan dari operasi militer khusus itu. Karena ada berbagai klaim yang beredar tentang apa yang dimaksudkan Putin terkait Ukraina dan apa harapannya terhadap operasi militer tersebut. And what the expectations were in regard to the military operation. But the conclusion I came to, after a few months... Namun, kesimpulan yang saya capai setelah beberapa bulan adalah bahwa pada dasarnya, tujuan operasi militer tersebut adalah untuk mencoba mencapai dengan cara militer apa yang gagal dia capai melalui diplomasi. Dan tentu saja, diplomasi yang dia jalankan sebelum perang dimulai adalah semacam yang kita sebut diplomasi koersif atau diplomasi yang demilitarisasi. Artinya, dia membuat tuntutan untuk negosiasi, membuat proposal, tetapi dia mendukungnya dengan kekuatan militer dan jelas anjepin tindakan militer. Jadi saya melihat Peng sendiri sebagai perpanjangan dari diplomasi tersebut. Tetapi lebih radikal. Coercive diplomacy, quite a radical extension, yeah. So the idea, the aim was to actually. Jadi idenya, tujuannya adalah untuk memaksa Ukraina dan Barat untuk merundingkan kesepakatan keamanan seperti yang dia usulkan pada Desember 2021. Dan itulah makna keseluruhan dari negosiasi perdamaian terkenal di Istanbul. Dari sudut pandang Rusia, dari sudut pandang Putin, negosiasi tersebut bertujuan untuk memaksa Ukraina dan Barat menerima kesepakatan yang melindungi keamanan Rusia. Pada dasarnya, netralisasi Ukraina, perlucutan senjata Ukraina, tapi adalah memperluas NATO. Orang semacam itu. Wimatasnai, posesitusis demi-tulis. The Russian position, Putin's position, remains exactly the same. Okay. He wants more of it now because we've had 3 years. Oke, dia menginginkannya lebih sekarang karena 3 tahun peperangan, tetapi posisinya tetap sama. Jadi, itu adalah niatnya. Namun seperti yang kita tahu, ada kesalahan perhitungan besar. Ada kesalahan perhitungan terkait Ukraina, kemampuan bertarungnya, dan keteguhannya saat diserang. Dan juga kesalahan perhitungan tentang sejauh mana Barat akan mendukung pihak Ukraina dan bersiap untuk benar-benar menjalankan perang proksi yang cukup berbahaya dengan Rusia di Ukraina. Saya simadi withrosid untuk menghidupkan perang singkat dan tajam untuk mentaflits pneumatik dan diplomatik relatif terbatas. In all things, Anita berubah menjadi konflik at that time step before. It's turned into this much more prolonged conflict. I had this discussion with Professor David Gibbs. Saya berdiskusi dengan Profesor David Gibbs, yang dengan sangat cerdas membuat paralel antara apa yang terjadi di Afghanistan, invasi Soviet ke Afghanistan dan perang Afghanistan dari 79 hingga 888, dan perang Ukraina. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa cukup jelas bahwa Amerika Serikat memiliki niat, atau setidaknya beberapa pihak, bagian tertentu dari AS, terutama faksi neokonservatif di sekitar Hillary Clinton, secara terang-terangan mengatakan, mari kita jadikan Ukraina sebagai Afghanistan di Eropa. Dan dia memiliki cukup banyak dokumen untuk membuktikan bahwa Amerika Serikat sudah bekerja di Afghanistan untuk memancing Uni Soviet agar melakukan invasi. Already in Afghanistan to bait the Soviet Union into an invasion. And in a sense we have a very similar situation. Dalam arti tertentu, kita memiliki situasi yang sangat mirip. Kita memiliki situasi serupa ini di Ukraina. Dan kita tahu sekarang dari sumber-sumber, bahkan yang diterbitkan oleh New York Times, seberapa lama dan seberapa dalam keterlibatan negara keamanan AS, terutama CIA, dengan Ukraina. Oleh karena itu, ini memberikan perspektif baru tentang apa yang mungkin diketahui Rusia mengenai seberapa dalam proses NATOisasi ini. Proses keamanan lambat Ukraina berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sebelum 2014. Apakah Anda berpikir bahwa pengungkapan ini yang telah kita baca sekarang juga menyesuaikan pemahaman kita tentang mengapa Rusia memutuskan untuk menggunakan cara militer? Why Russia decided to go to military means? I think we need more information. Saya pikir kita perlu lebih banyak informasi, lebih banyak bukti nyata sebelum kita bisa sampai pada kesimpulan yang pasti. Tapi jelas, ada proses NATOisasi yang terjadi terkait Ukraina. Ukraina bukan anggota NATO. Tidak ada prospek jangka pendek bagi Ukraina untuk menjadi anggota NATO.
Namun dalam praktiknya, secara de facto, Ukraina sedang diintegrasikan ke dalam struktur militer dan politik Barat. Ukraina menjadi anggota de facto NATO, dan itulah bahagia penting. Oke, sekali lagi, saya harap bisa yakin siya bisa gresar Republik Laftion Putin, bukan? Of Putin's intentions or calculations, right? But what the public evidence shows is that, Tetapi apa yang ditunjukkan oleh bukti publik adalah bahwa itulah proses yang dilihat Putin. Dan dia melihatnya sebagai ancaman bagi Rusia, bukan secara langsung, tetapi dalam jangka panjang. Dan dia memperhitungkan bahwa perang pencegahan adalah tindakan yang lebih aman daripada hanya menunggu ancaman itu sepenuhnya terwujud. Sekarang, ada orang yang mengklaim bahwa Anda tahu itu bukan begitu banyak perang pencegahan. Itu adalah serangan preemptif. Artinya, orang-orang Chinese berperstrafwing sama Strony Donbas, sama Nalinimar. Lowing Juith. Tablet, Lislima het bukdatha vro. I don't see any actual evidence that that was the case. Yeah, the Ukrainians were building up the... Ya, orang-orang Ukraina sedang membangun angkatan bersenjata mereka, sama seperti orang-orang Rusia. Ya, ada niat yang terbentuk untuk aksi militer di masa depan, menurut saya, untuk benar-benar mengamankan kembalinya Donbas dan mungkin bahkan Crimea. Tapi, saya tidak melihat bukti bahwa orang-orang Ukraina memiliki niat langsung untuk memulai permusuhan militer. Dan pemerintah Rusia sendiri tidak pernah, sama sekali tidak pernah secara resmi mengklaim bahwa tindakan mereka adalah serangan preemptif. Dan jika itu memang kasusnya, dan jika mereka memiliki bukti bahwa orang-orang Ukraina hampir menyerang Donbas, mereka akan mengatakan itu dengan jelas, dan kita akan mengetahuinya. And we would know about that. No, Putin has been, very careful. Putin sangat-sangat berhati-hati dalam wacananya tentang perang untuk menjelaskan bahwa yang dia hadapi adalah ancaman militer masa depan terhadap keamanan Rusia dalam bentuk Ukraina yang dinatokan, bukan ancaman langsung. Dan argumennya adalah, dan dia masih berpegang teguh pada hal ini hingga hari ini, bahwa lebih baik mengambil tindakan pada Februari 2022 daripada menunda perang ketika situasinya bisa jauh lebih buruk dari sudut pandang Rusia. Tapi lihat, kita perlu memiliki lebih banyak bukti sebelum kita bisa sampai pada beberapa kesimpulan yang pasti. Sekarang, Anda menyebutkan Afghanistan. Nah, hal tentang Afghanistan dan keterlibatan Soviet adalah bahwa kita memiliki banyak bukti, sejumlah besar bukti, sehingga kita bisa sampai pada beberapa kesimpulan yang sangat kuat tentang itu. Jadi kita tahu bahwa kepemimpinan Soviet sangat enggan untuk mengambil tindakan militer, bukan? Kita tahu bahwa operasi militer yang mereka luncurkan seharusnya menjadi operasi khusus, bukan peluncuran perang di Afghanistan. Mereka tidak berniat terjebak dalam perang. Dan kita juga tahu bahwa GTG seharusnya sebenarnya, Anda tahu, perang Soviet di Afghanistan tidaklah seburuk seperti yang digambarkan dalam propaganda Barat. Perang yang benar-benar bencana di Afghanistan tentu saja terjadi ketika Barat, NATO, dan Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada tahun 2001. Dan perang 20 tahun yang terjadi setelah itu adalah perang bencana di Afghanistan, bukan intervensi militer Soviet. Ya, tetapi ketika kita mempelajari sejarah, kita menghadapi masalah yang menjengkelkan, bahwa kita harus menunggu 30, 40, 50 tahun sampai kita mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Dan pada saat kita mendapatkannya, semua kesimpulan sudah ada. Tapi itu sudah lama berlalu, bukan? Dan kita tahu bahwa orang-orang yang memegang kekuasaan, itu adalah sesuatu yang mereka pertaruhkan, bukan? Karena hal yang paling mereka pedulikan adalah 6 minggu saat ini. Karena segala sesuatu lebih lama, Steph, isami sejarah. Itu betul bahwa P5 Rose spesimen the idem. History, and it doesn't really impact you anymore what you can do. But what politicians also do
Tapi yang juga sering dilakukan politisi adalah terlalu merasionalisasi dan memberikan koherensi yang menguntungkan diri sendiri pada tindakan mereka, bukan? Yang sebenarnya adalah sesuatu yang retrospektif dan tidak benar pada saat itu. Masalahnya adalah, orang cenderung membaca klaim koherensi yang menguntungkan diri sendiri dari politisi seolah-olah mencerminkan kenyataan. Ada contoh tentang itu. Dan sekali lagi, saya tidak yakin tentang ini. Saya yakin Anda mungkin ingin menentangnya. Anda tahu, kita memiliki kejadian terkenal di mana, apakah itu Merkel dan Hollande. Mereka berdua keluar dan mengatakan, ya, tentu saja, kami sebenarnya tidak setuju dengan perjanjian Minsk. Ini hanya taktik untuk memberi Ukraina waktu untuk benar-benar membangun kekuatan militernya guna melindungi dari serangan Rusia di masa depan. Sekarang, pertanyaan yang saya ajukan adalah, apakah itu yang mereka katakan sekarang? Seperti setelah perang berakhir, ketika perang berkecamuk, ketika mereka diserang, mereka dikritik karena dianggap sebagai pendamai dalam hubungannya dengan Rusia dan perjanjian Minsk, bukan? Apakah itu yang benar-benar mereka pikirkan pada saat itu? Saya sebenarnya tidak berpikir begitu. Saya pikir pada saat itu, komitmen Prancis dan Jerman terhadap Minsk cukup tulus, tetapi masalahnya adalah komitmen itu sangat lemah. Mereka bersedia melakukan apa yang diperlukan untuk menekan Ukraina agar benar-benar mengubah perjanjian Minsk menjadi perdamaian jangka panjang. Tapi saya tidak tahu. Saya bisa saja salah. Seperti yang Anda katakan, kita harus menunggu 30, 40 tahun mungkin sebelum kita benar-benar bisa menyelesaikan argumen tersebut. Tidak. Saya sebenarnya juga berpikir begitu. Saya memiliki tamu lain di saluran saya, Thomas Fuzzy, yang membaca memoir Angela Merkel. Dan dia berkata, lihat, tampaknya dia sebenarnya sangat terinformasi dengan baik tentang apa yang terjadi di Ukraina. Dan dia sangat sadar. Jadi mungkin pada saat itu, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Dan kemudian, ketika dia dikritik karena terlalu lemah, dia akan mengeluarkan pernyataan bahwa, oh, kami hanya ingin membeli waktu. Dan lucunya, itulah yang sekarang juga diulang oleh Vladimir Putin dan mengatakan, seperti, oh, mereka mengkhianati saya, karena itu sekarang juga menguntungkannya, kan, untuk menggambarkan situasi tersebut. Jadi, karena alasan yang berlawanan, kita sekarang memiliki dua kubu yang pada dasarnya menunjukkan bukti yang sama, tidak saling bertentangan, tetapi bekerja dengan apa yang mereka katakan. Ini sangat mengingatkan saya pada bagaimana, terkadang, karena kebetulan yang menarik, dua sisi dari sebuah cerita, atau dua sisi dari sebuah perang, dapat setuju pada beberapa hal. Seperti sekarang, Taiwan dan China, Anda tahu, Taiwan dan daratan, keduanya terus-menerus dan sistematis tidak setuju. Mereka tidak membicarakan fakta bahwa Taiwan adalah Republik Tiongkok. Republik Tiongkok sedang dilupakan. Tetapi karena alasan yang berbeda, karena orang Taiwan lebih suka memiliki identitas Taiwan mereka sendiri, dan daratan China, Republik Rakyat, ingin mengatakan, tidak, Republik sudah tidak ada lagi, bukan? No, the republic ceased existing, right? So, both of them have no intention to. Namun, keduanya tidak berniat mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita masih memiliki Republik Tiongkok. Dan terkadang hal-hal yang kita lupakan atau yang tidak dibicarakan justru lebih penting untuk merekonstruksi sejarah daripada yang sedang diperdebatkan. Misalnya, dalam perang Rusia-Ukraina, fakta bahwa Vladimir Putin selama 8 tahun ingin mempertahankan Republik Donbas di dalam Ukraina terus-menerus dilupakan oleh Barat. It's metamatevis. Acuing mong kithuo the spaglitisving itu Eropa. That back to the European awareness. Well, not just, in the 8 years between 1940. Nah, bukan hanya dalam 8 tahun antara 2014 hingga 2022, tetapi juga setelah perang dimulai. Kesepakatan Istanbul terjadi pada Maret-April 2022, 6 bulan sebelum Donbas dan juga Kherson dan Zaporizhia dimasukkan ke dalam Federasi Rusia.
Hingga akhir musim panas, awal musim gugur 2022, tidak ada pertanyaan tentang hal itu terjadi. Pada musim semi 22, dalam konteks Istanbul, yang akan terjadi adalah bahwa Republik Donbas tidak akan menjadi bagian dari Rusia. Mereka akan tetap independen. Dan masalahnya belum terselesaikan, tetapi ada diskusi tentang bagaimana di masa depan secara sukarela, Donbas, Donetsk, dan Luhansk sebenarnya bisa bersatu kembali dengan Ukraina. Dan itulah kesepakatan yang siap dibuat Putin pada musim semi 2022. Asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentu saja, dalam hal netralitas Ukraina. Tidak ada lagi perluasan NATO dan juga perlindungan untuk hak-hak penutur bahasa Rusia. Tidak hanya di Donbas, tetapi di seluruh Ukraina. Ya, jadi poin yang Anda buat adalah poin yang sangat bagus menurut saya. Ya, karena maksud saya, dia hanya mengakui kemerdekaan dua republik ini seperti 2 atau 3 hari sebelum operasi militer khusus, atau sebenarnya pada hari itu. Jadi untuk waktu yang lama. Pada hari itu, intinya adalah untuk memberikan alasan hukum bagi operasi militer khusus karena mereka mengakui kemerdekaan mereka. Kemudian mereka segera menandatangani fakta pertahanan dengan 2 negara bagian tersebut, dan kemudian operasi militer khusus diluncurkan untuk melindungi Donetsk dan Luhansk dari serangan Ukraina, bukan? Dan itu diklaim sebagai tindakan yang sah di bawah piagam PBB dalam pembelaan diri, bukan? Dan tentu saja, Putin dengan latar belakangnya sebagai pengacara, dia adalah mahasiswa hukum, sangat ingin bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, yang dilakukan Rusia, memiliki semacam alasan hukum atau fiksi hukum. Tapi tetap saja, itu bukan alasan dia melakukannya. Bukan untuk, dia ingin melindungi Donbas dari serangan Ukraina, tentu saja. Tapi ini adalah masalah keamanan yang jauh lebih mendasar yang coba diatasi Putin dengan NATO-isasi Ukraina, bukan? Inaino waidu, diu in bulga, yang sengit radikal, tau tu brina, utol. Saya melihatnya dengan cara yang sama. Dan saya hanya bertanya-tanya, apakah Anda tahu? Kemudian melihat semua banjir besar propaganda di Barat tentang bagaimana kita seharusnya berpikir tentang apa yang terjadi. Bahkan dengan semua bukti ini yang bisa kita ajukan juga sebagai sejarawan dan mengatakan, seperti tidak. Lihat, kami memiliki dokumen asli, bukan? Dan itu bahkan tidak begitu sulit. Banyak dari ini sebenarnya terbuka, bukan yang rahasia, tentu saja, tetapi terutama bagian yang dinegosiasikan secara publik, seperti perjanjian-perjanjian ini, rancangan perjanjian ini. Mengapa dalam masyarakat terbuka, atau masyarakat yang percaya dirinya terbuka, seperti Barat, kemudian begitu sulit untuk benar-benar mendapatkan beberapa kenyataan dan realisme ke dalam wacana publik? Sebelum saya menanggapi hal itu secara langsung, saya hanya ingin menyampaikan poin lain. Yang membuat saya kagum adalah perlawanan dari orang-orang, terutama di tingkat populer, terhadap semua propaganda dan narasi pro-perang, pro-Ukraina ini. Karena sepanjang perang, ada sejumlah besar orang yang skeptis terhadap semua propaganda ini, sampai tingkat tertentu, anti-perang dan pro-damai. Tentu saja, justru orang ingin melihat akhir dari perang dengan cara negosiasi, perdamaian yang dikompromikan, telah meningkat. See an end to the war on a negotiated basis, a compromise peace. So, Isi sedang berdiskusi dengan semangat di sini. Tapi, lanjutkan. Continue. Obviously, right, yes. Ya, jelas, benar ya. Jadi propaganda tidak seefektif yang mungkin Anda harapkan terhadap opini publik, mengingat ukurannya yang besar. Dan ada perlawanan, ada resistensi, orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Anda, dan lainnya di luar sana. Juga ketersediaan internet sangat penting sebagai sarana alternatif untuk mengomunikasikan pandangan yang berbeda dan kritis, bukan? Ya, sebenarnya, sejauh pertanyaannya, mengapa tidak ada lebih banyak orang seperti kita? Ya, as wrote Ed Cedifying, paradox I'm feeling the sound wanting grace. There's surprisingly few people. If we just say academics. Memenimpul pertanyaan. Maksud saya, apakah kita salah? Maksud saya, mereka bisa salah.
Maxari Chaskowu. How would we know? It's a question I ask myself. Ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya setiap hari, dan telah saya tanyakan setiap hari sejak perang dimulai. Mungkin saya yang gila, mungkin saya yang tidak melihatnya, mungkin saya adalah korban propaganda Rusia, mungkin saya membaca. Sebenarnya ini hanya, ini semakin berkurang seiring berjalannya waktu, seiring situasi semakin jelas dan sebagainya. Tapi, ya benar-benar, ini adalah pertanyaan yang masih saya tanyakan pada diri saya sepanjang waktu. Als ik tamingen derhe, wanneer us met dat in both kankt, waar is mijn broodvoting? Jelas, en bericht saint Christ dat een mari reflectief, dan melihat motivatie aan het messen geen base. See into your own motivations and so on, but in the end you have to you have to make a decision. Tetapi pada akhirnya, Anda harus membuat keputusan tentang apa yang akan Anda lakukan dan apa yang Anda katakan. Namun dalam hal mengapa tidak ada lebih banyak orang seperti kita, perang Ukraina yang sangat emosional, masih menjadi isu yang sangat emosional. Jadi saya pikir respons dari banyak orang yang Anda kira akan lebih tahu, seharusnya lebih tahu, adalah respons yang sangat emosional. Ya, itu satu poin. En dan kedua, it's a stepper at tafel brutal dan dunia seperti viskal at dari. Dan itu istafoklu pa Rusia en menginvasi Ukraina. Banyak orang dapat bisa melihat fakta brutal. Get beyond that brute fact. Okay, we can say it's not simple as that, Oke, kita bisa mengatakan itu tidak sesederhana itu. Ada provokasi. Ini adalah cerita yang sangat rumit, tapi ada fakta kasar itu. Dan kemudian terkait adalah gagasan bahwa begitu Anda mulai mencoba menjelaskan hal-hal, ya, Anda tahu, Anda bermain ke tangan propaganda Rusia. Anda membuat alasan dan semacamnya. Jadi sebagai tanggapan terhadap itu, orang-orang karena emosionalitasnya menemukan ini sebagai masalah yang sulit karena Rusia memang menyerang. Dan Anda tahu, dari kira valits pro-Putin atau pro-Rusi. Sering cenderung terikut na hausman sertanya. Itu great gafai sneng nithwini nuwithe. You must split retep-tepis no. Just to keep their own counsel. Yeah, and just to the previous point, it's also. Ya, dan kembali ke poin sebelumnya, juga cukup penting bahwa kita tidak bisa melarikan diri dari diri kita sendiri, bukan? Kita terjebak untuk mempercayai pendapat kita sendiri. Itu adalah satu pendapat yang tidak bisa kita abaikan. Dan yang lainnya ke depan juga. Ya, maksud saya, karena saya pikir itu penting. Saya pikir kita perlu meragukan diri kita sendiri. Itu adalah tugas terpenting yang kita miliki. Tetapi kita harus mengatasinya. Maksud saya, kita harus mengatasinya entah bagaimana, atau kita selalu melakukannya. Tetapi satu hal adalah juga telah mengembangkan penjelasan, bukan di Barat, mengapa beberapa orang seperti Anda dan saya, mengapa orang-orang ini tidak setuju. Dan anehnya kita juga mulai entah bagaimana dengan kita, maksud saya Barat, pemikir Barat dan media Barat, propaganda, mulai mendemonisasi gagasan untuk memahami alasan Rusia melakukan Rusia apa yang dilakukannya, yang berbeda adalah surprise. Do what it did that was different from their rationale. When they explained that Putin is an. Ketika mereka menjelaskan bahwa Putin adalah seorang imperialis dan ingin menguasai seluruh Eropa, mereka mengatakan seperti itu analisis yang bagus. Tetapi ketika seseorang mengatakan tidak, ini bersifat multikausal, ini memiliki sejarah panjang dan silsilah dan sebagainya, maka Anda dituduh membenarkan ketika sebenarnya yang kami lakukan adalah menjelaskan apa yang kami yakini sedang terjadi. Dan jadi memahami atau menggali alasan-alasan yang mungkin tiba-tiba menjadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang pro-Rusia. Dan saya belum pernah melihat itu sebelumnya. Bisakah Anda mengingat waktu lain ketika mencoba memahami alasan untuk sebuah peristiwa dunia begitu didemonisasi? A world event was so demonized? Itu selalu terjadi dalam situasi perang, bukan? Anda tahu, itu adalah klise tentang kebenaran menjadi korban pertama dalam perang. Itu klise, tetapi juga benar. Dan Anda tahu hal-hal semacam yang telah kita alami. Orang-orang selama Perang Dunia Kedua mengalaminya. Selama Perang Dunia Pertama, selama Perang Korea, Anda tahu semua jenis perang. Jadi itu tidak terlalu mengejutkan dalam hal itu. Tapi sebenarnya sangat besar, intens. Maksud saya itulah masalahnya. Pasti ada sesuatu tentang itu yang berbeda dari mungkin masa lalu.
Tetapi ketika orang-orang, Anda tahu, ketika Anda mencoba menjelaskan sesuatu, dan Anda mendapatkan respons yang sangat bermusuhan terhadapnya, yang terjadi di sana adalah orang-orang hanya memainkan permainan propaganda. Mereka memiliki garis propaganda. Mereka memiliki agenda. Mereka ingin mendukung sebelumnya just Lenjis, exempting Kazim Gorka Benanded Tuangeu, atau bersaknya. Disrupt that or undermine that, so therefore you get pushed back. Jadi, Anda mendapatkan penolakan terhadap hal itu, yang merupakan sesuatu yang perlu Anda persiapkan ketika terlibat dalam debat publik ini. Dan pendekatan saya selalu sama. Ketika saya diwawancarai atau apapun, saya akan mengatakan, lihat, saya di sini untuk memberikan sudut pandang Rusia. Anda mungkin melihat mereka sebagai agresif, imperialis, dan ekspansionis, tetapi bukan itu cara mereka melihat diri mereka sendiri. Dan cara mereka melihat diri mereka sendiri adalah yang memotivasi apa yang mereka lakukan, tindakan mereka. Jika kita ingin berhubungan dengan mereka, terutama jika kita ingin mengakhiri perang dan mencapai perdamaian yang stabil, maka kita harus melihat apa sudut pandang itu. Jadi itulah yang selalu saya lakukan. Tapi kemudian, tentu saja itulah yang dilakukan sejarawan. Mendat serang sejarwan adalah tinggi melampaui sudut pandang senower, and imlasik kuin sud or berbag stepman. And seeing other people's point of view, multiple point of views, and obviously having Dan jelas, setelah berkomitmen untuk memiliki kemampuan untuk benar-benar menyatukan semua itu menjadi semacam narasi yang koheren, sebuah cerita tentang hal tertentu yang Anda ceritakan, yang kemudian membentuk penjelasan tentang peristiwa tertentu, atau apapun itu. Ya, dan satu hal yang selalu penting, ini adalah perlindungan paling penting terhadap semua hal ini, adalah latar belakang profesional saya sebagai sejarawan, dan komitmen profesional serta akademis yang telah saya anut dan juga praktikkan. Hal semacam ini telah menjadi bagian dari diri saya. Anda membaca semua yang saya tulis tentang sejarah, perpustakaan Stalin misalnya. Setuju atau tidak setuju, itu selalu dari perspektif menjelaskan sudut pandang yang berbeda berdasarkan bukti yang tersedia. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan terkadang juga diremehkan. Betapa pentingnya mencoba memahami apa yang diketahui oleh aktor tertentu pada titik tertentu, bukan? Informasi seperti apa yang mereka ketahui? Informasi seperti apa yang tersedia bagi Rusia tentang keadaan NATOisasi Ukraina? Informasi seperti apa yang tersedia di Washington tentang seberapa banyak yang diketahui Rusia? Seberapa banyak Washington sendiri tahu tentang keadaan NATOisasi? Dan everything is starting gewapensgadim and snan, stepsa, atau sarjdu. Detail-detail ini sangat penting. These details, they matter quite a lot, don't they? Absolutely, but until we get. Tentu saja. Tapi, Anda tahu, sampai kita mendapatkan lebih banyak dokumentasi, kita berada di ranah spekulasi, bukan? Itu tidak bisa dihindari. Masalah dengan ranah spekulasi adalah bahwa Anda mendapatkan beberapa hal yang benar, tetapi Anda juga mendapatkan beberapa hal yang salah, bukan? Saya tentu saja telah berspekulasi salah berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Jika kita terpaksa berspekulasi, everyone small. Item kethi mat maitu huli mesin mimpul was a stewa. One of the things that I try to make sense of. Anda tahu, salah satu hal yang saya coba pahami, jika Anda ingin menjadi seorang politikus. Oke, ya, saya seorang sejarawan, tetapi saya juga seorang warga negara. Dan dalam konteks diskusi yang kita lakukan, saya seorang aktivis politik. Ya, Anda bisa menjadi seorang aktivis politik. Ini sangat berorientasi ke masa depan. Ini semua tentang spekulasi tentang masa depan. Tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Atau kemungkinan bisa Anda ciptat di masa kini. Bagaimana Anda benar-benar menciptakan masa depan. Anda tidak bisa terlibat dalam politik tanpa terlibat dalam spekulasi. Jika Anda ingin melakukan itu, maka jangan terlibat dalam politik. Tetaplah di stajefer. This is sebenarnya a concern winner, a man. Tetap berpegang pada sejarah itu aman. Dan sebenarnya, itulah yang dilakukan banyak rekan kita. Dan dalam beberapa hal, saya tidak bisa menyalahkan mereka.
saya bisa mengerti mengapa mereka melakukannya. Dan juga karena, ya, poin yang sangat penting, itu tidak berlaku untuk Anda. Tapi bagi saya pribadi, oke, jadi saya sudah pensiun dari dunia akademis. Saya mendapatkan pensiun. Jadi saya memiliki lebih banyak kebebasan bertindak dalam situasi ini dibandingkan orang yang masih memiliki pekerjaan karier. Saya bisa mengerti bagaimana mereka pasti merasa sangat terbatas tentang apa yang bisa mereka lakukan. Jadi saya sangat enggan untuk mengkritik. Bagaimanapun, saya sangat mengagumi orang-orang seperti Anda, Pascal, yang masih dalam karier mereka dan siap untuk berbicara tentang masalah yang sangat sulit ini. Saya dilindungi dengan cara yang berbeda dengan berada di Jepang. Dan Jepang sebenarnya sangat kuat dalam kebebasan akademik. Mereka tidak terlalu bersemangat tentang Ukraina. Anda tahu, dalam arti bahwa emosinya tidak mendidih. Diskusinya berbeda, tetapi emosinya mendidih pada tingkat yang jauh lebih rendah. Dan itu memberikan banyak kemungkinan. Dan di Irlandia, suasana Russofobia tidak seintens di negara lain, terutama di Inggris. Saya harus mengatakan, saya tinggal di pedesaan, dan ketika saya berbicara dengan tetangga saya, mereka tidak tahu siapa saya. Dan ketika masalah ini muncul, saya jarang merasakan permusuhan hanya karena saya kebetulan memiliki pandangan tertentu tentang Rusia, Putin, dan perang Ukraina. Remerkau stat te toten eigen want go voor spoed Kevin Barus show or te salam bebrand, sleven nand. Named tweet episode dit stackering in Amerika, few view thotige panth, in Bermattle Buring. What I've seen when I've been in Russia on these various trips. Well, I'm glad. Curiosity is one of Ya, saya senang. Rasa ingin tahu adalah salah satu titik harapan dalam semua ini. Tapi, Anda tahu, satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, karena pertanyaan ini sudah lama ada di pikiran saya, dan kemudian ketika perang pecah, semuanya hampir runtuh bagi saya, adalah mengapa netralitas untuk Ukraina tidak pernah menjadi cara untuk menyelesaikannya. Dan hari ini saya mengerti bahwa saya naif. Percaya bahwa menyelesaikan masalah Ukraina akan menjadi sesuatu yang menjadi kepentingan semua orang. Hari ini saya percaya saya mengerti bahwa memiliki perang dan berperang sangatlah menjadi kepentingan kelompok tertentu dari elit Barat, terutama di Washington dan Brussels, faksi neokon ini. Tapi bagaimana? Saya selalu berpikir, netralitas adalah cara yang jelas. Cara yang jelas untuk meredakan semuanya, dan itu tidak terjadi. Dan bagaimana Anda memahaminya hari ini? How do you make sense of it today? Well, I think it's what's going on in Ukraine. Saya pikir apa yang terjadi di Ukraina, situasi internal Ukraina, sebenarnya lebih penting daripada pertanyaan netralitas dalam kaitannya dengan aktor eksternal. Karena Anda tahu, bagi Ukraina, netralitas adalah masalah identitas. Ukraina menjadi bagian dari NATO, pada dasarnya berarti Ukraina tetap terpisah, atau setengah terpisah dari Barat, dan terhubung atau setengah terhubung dengan Rusia. Dan itulah mengapa perjanjian Minsk gagal, bukan? Karena nasionalis Ukraina berpikir jika perjanjian itu diterapkan, itu akan pada kenyataannya menghalangi integrasi Ukraina ke Barat secara militer dan politik. Itulah yang terjadi. Jadi saya pikir itu adalah penjelasan kunci mengapa netralitas, meskipun itu adalah solusi yang jelas, tidak terjadi. Masalahnya adalah, sebagian besar populasi Ukraina tidak menginginkan netralitas karena apa yang diwakilinya dalam hal identitas dan masa depan mereka. Tapi lihat, Sesnepner Haforger and their future. But look, I think actually, I think neutrality is like. Saya pikir netralitas kemungkinan akan menjadi, siapa yang tahu? Mungkin perang tidak pernah berakhir. Mungkin semuanya akan runtuh menjadi kekacauan. Tapi saya cenderung mengatakan bahwa hasilnya akan menjadi semacam Ukraina yang netral. Jadi itu akan menjadi solusinya, terlepas dari apakah orang-orang di Ukraina menyukainya, atau semua dari mereka menyukainya, atau apakah orang-orang di negara lain di Barat bersikap bermusuhan terhadapnya. Jadi netralitas Ukraina adalah, itu akan menjadi solusi pada akhirnya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana itu akan bekerja? Itu intinya. Bagaimana Ukraina akan menjadi negara netral?
Dan saya pikir itu akan menjadi inti dari negosiasi perdamaian. Jika kita pernah mencapai tahap di mana ada perdamaian yang nyata, itu akan menjadi inti dari itu, mengatakan apa arti Ukraina yang netral dalam semua kompleksitasnya. The details. One more thing Yang mengejutkan saya saat ini adalah ini. Anda tahu, sekarang kita tahu bahwa Rusia tentu saja telah menaklukkan bagian dari tanah Ukraina, dan mereka berada di bawah kendali militer Rusia. Ada tanah lain yang diklaim Rusia yang belum sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dan kemudian ada sisa Ukraina. Pembicaraannya saat ini adalah, orang-orang Ukraina masih mengatakan, tidak, kami akan mendapatkan semua wilayah kembali, termasuk Crimea. Yang pada titik ini tampaknya tidak masuk akal. Di sisi lain, pasti ada perhitungan di pihak Rusia tentang seberapa banyak wilayah yang masih harus dikendalikan dan dipertahankan secara militer. Dan kemudian ada masalah tentang apa yang tersisa dari Ukraina. Dan orang-orang kadang-kadang berbicara tentang Ukraina yang terpecah. Ukraina yang terpecah yang tidak bisa hidup, yaitu yang tidak bisa bertahan. Ukraine that cannot live, that cannot survive, and I find that strange because in the Dan saya merasa itu aneh, karena jika Anda melihat sejarah benua Eropa, kita telah melihat proses ini cukup sering, di mana negara-negara besar tiba-tiba menjadi sangat kecil, dan sebenarnya menjadi versi rump dari diri mereka sendiri. Seperti mari kita ambil Austria, bukan? Austria rump hari ini, tetapi Austria itu sangat layak huni. Dan sebenarnya, dengan cara yang dibentuk hari ini, telah hidup bahagia dan damai selama 80 tahun terakhir, bukan? Atau cubu-cubu Cak Soviet dan yang lainnya mundur. Mengapa Anda berpikir bahwa banyak itu Ukraina yang lebih kecil, yang tidak dapat bertahan? Padahal mungkin bisa. Maksud saya, Lithuania, Estonia, sebaliknya mereka kecil dan mereka bertahan. Estonia and so on, they're tiny and they are surviving. Saya pikir, ya itu tergantung pada situasi internal di Ukraina. Maksud saya, cara saya memikirkannya adalah bahwa yang perlu terjadi jika Anda ingin memiliki penyelesaian damai yang stabil, dan saya pikir ini adalah kepentingan Rusia serta Ukraina, adalah bahwa Anda perlu memiliki Ukraina yang layak. Dan saya pikir, itu berarti Ukraina harus mempertahankan sebagian besar wilayah yang saat ini dimilikinya dan masih dikendalikan, Sistemets, Odessa, dan Kharkov. Having through diskaukekan, and to Ukraina in Northland, with member were ballot and independent in exit, and they do most what to Israel. That's what it means in territorial terms. Okay, so the other side of the question is, Oke, jadi sisi lain dari pertanyaan ini menyangkut ambisi teritorial atau klaim teritorial Rusia. Posisi saat ini secara konstitusional adalah bahwa mereka mengklaim seluruh Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, dan Kherson, serta Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia. Jadi itu dianggap sebagai wilayah Rusia. Saat ini, mereka menguasai 90 hingga 95% Lugansk dan kemudian 70% dari 3 provinsi lainnya, Donetsk, Zaporozhye, dan Kherson. Saya akan berspekulasi di sini, dan spekulasi ini bisa saja salah. Spekulasi saya adalah tujuan politik dari pihak Rusia, khususnya Putin, adalah untuk benar-benar menyelesaikan penaklukan, pendudukan, atau pembebasan, istilah manapun yang Anda pilih, dari Donetsk, bukan? Of Donetsk, yeah? And that to do that, Dan untuk melakukan itu akan membutuhkan aksi dan operasi militer yang signifikan. Ini akan memakan waktu beberapa bulan dan akan cukup mahal. Itulah yang akan mereka lakukan. Namun setelah mereka melakukannya, tergantung pada situasinya, saya pikir ada kemungkinan besar mereka mungkin bersedia melepaskan pendudukan di sisa Zaporozhye dan Kherson. Saat ini, mereka menguasai sekitar 70% dari 2 oblast tersebut, tetapi 30% sisanya. Mereka mungkin high action konteks negosiasi damai. Saya tidak bermaksud melepaskan klaim mereka secara formal, tetapi secara de facto menerima bahwa ada bagian dari Zaporozhye dan Kherson sudah tetap berada di Ukraina. Jadi saya pikir begitu kita sampai pada titik di mana Rusia telah menyelesaikan operasi mereka di Donetsk, di pihak Rusia, itu akan membuka kemungkinan negosiasi serius
yang mengarah pada perdamaian, tetapi juga di pihak Ukraina. Karena pada saat itu, ketika kita sampai pada titik tersebut, mereka akan menghadapi kerugian teritorial yang cukup besar jika mereka melanjutkan perang. Bukan hanya kehilangan Zaporozhye dan Kherson, sisanya, tetapi juga Odessa, Kharkov, dan Starowilie Selatan, Timur Ukraina. Yang legitimate Rusia. Eastern Ukraine, which are not currently under Russian control. So I think that's the point at which maybe. Jadi saya pikir itulah titik di mana mungkin, Anda tahu, itu mungkin menjadi titik terobosan nyata dalam diplomasi dan negosiasi yang mengarah pada perdamaian. Tapi seperti yang saya katakan itu spekulasi. Saya sudah mencatat, kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi juga, tentu saja saya kira mari kita sedikit sadar diri di sini. Maksud saya berspekulasi tentang hasil itu. Tetapi itu juga hasil yang saya anggap diinginkan, atau setidaknya lebih diinginkan daripada semua kemungkinan lainnya. Jadi saya pikir itu akan terjadi. Saya pikir ada peluang bagus itu akan terjadi. Itu adalah pembacaan saya tentang situasi ini. Tapi tentu saja, itu juga skenario yang saya sambut sebagai salah satu yang akan mengakhiri perang tanpa situasi bencana total bagi Ukraina. Sambil pada saat yang sama, memberikan kepada Rusia apa yang mereka inginkan dalam hal tujuan keamanan dan politik mereka. Dan intinya, menurut saya, juga untuk menekankan bahwa Rusia masih memiliki masalah ini untuk diselesaikan, bukan? Ini tentang bagaimana mengakhiri perang. Karena saya belum pernah berbicara dengan siapapun yang mengatakan Rusia menginginkan seluruh Ukraina. Maksud saya, pergi sampai ke Galicia dan menelan semuanya. Itu akan sangat-sangat berbahaya bagi Rusia. Karena Anda akan mengundang banyak perang gerilya dan terorisme dan sebagainya, bukan? Jadi ini adalah sesuatu yang juga ingin Anda cegah. Jadi Anda memerlukan beberapa bentuk untuk menguranginya di tempat yang sebenarnya juga masuk akal, secara geografis, dan Anda tahu etis dan sebagainya. Jika tidak, itu mungkin bagian dari negosiasi yang sedang terjadi, atau harus terjadi. Adalah kepentingan Rusia agar Ukraina bertahan dari perang ini sebagai negara yang layak, stabil, dan independen. Itu intinya. Namun tentu saja sangat-sangat sulit untuk melihat bagaimana hal itu akan terjadi. Dan orang-orang Rusia sendiri tentu saja hanya memiliki kendali terbatas atas hasil tersebut. Oke, mereka bisa mengontrol seberapa jauh mereka bergerak. Mereka bisa mengontrol apa yang mereka lakukan di pihak mereka, tetapi mereka tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam Ukraina dan dalam hal politik Ukraina. Jadi pada akhirnya, saya cenderung mengatakan bahwa pada akhir nasib Ukraina akan ditentukan secara internal. Ya. Tapi tidak hanya secara internal, tentu saja, karena kita memiliki aktor eksternal ini, aktor asing ini juga terlibat dalam situasi ini. Dan oke, kita telah sampai pada situasi sekarang, di mana Amerika di bawah Trump memainkan peran konstruktif terkait masa depan jangka panjang Ukraina. Oke, mereka ingin mendapatkan keuntungan mereka sendiri dari situ. Anda tahu, kesepakatan mineral ini. Ya, tentu. Tapi tentu saja orang Eropa sebenarnya, apa istilahnya? Menopang rezim Zelensky dan mendorong Ukraina untuk terus berjuang selama mungkin. Dan saya pikir pengaruh Eropa adalah pengaruh yang benar-benar bencana. Dan itu sebenarnya bisa menyebabkan kehancuran total Ukraina. Apakah menurut Anda bahwa Amerika Serikat sekarang, dengan sikap yang belum pernah didengar Eropa sebelumnya, juga dengan tarif terhadap Eropa dan sebagainya, dan dengan jelas menunjukkan bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Eropa, akan mengubah mungkin pendekatannya, seperti akhirnya cara orang Eropa melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. The stat, nets Russophobie toughening, die migrationsreformsituatie, de stereotyping counter. There's no evidence that in the short term there's going to be any shift. Tidak ada bukti bahwa dalam jangka pendek akan ada perubahan saat ini. Anda tahu, mereka hanya melanjutkan. Saya tidak tahu. Saya pikir mungkin. Ya, itu tergantung pada apa yang terjadi di medan perang, bukan? Mungkin pada titik tertentu. Jika keberhasilan medan perang Rusia mencapai titik kritis,
di mana seluruh Ukraina bisa runtuh di hadapan kekalahan militernya di tangan Rusia. Mungkin pada saat itu, politisi Eropa, atau setidaknya beberapa dari mereka, akan sadar memori austemtelsischer Benhia dan lebih selaras dengan perspektif of Erkiri tentang perang. Yaitu perang perlu diakhiri secepat mungkin. As soon as possible. There's no future in continuing to fight the war. Actually, tidak ada masa depan dalam melanjutkan perang. Sebenarnya, ini tetap menjadi perang yang sangat berbahaya. Orang Eropa tidak ada di sana. Mereka masih berada pada gelombang sebelumnya, selama diperlukan untuk membuat Ukraina terus berjuang, melemahkan Rusia. Semua pembicaraan tentang ancaman Rusia, ekspansionisme, dan setelah Ukraina akan menjadi negara-negara Baltik dan Polandia. Semua omong kosong ini. Mereka masih berada dalam ruang itu. Mereka mungkin mengatakan, oh, kami ingin perdamaian. Kami ingin kesepakatan damai. Mereka masih dalam pola pikir sebelumnya. Tetapi mungkin peristiwa militer sebenarnya dapat memicu pergeseran ke dalam jenis pemikiran baru terkait Ukraina. Tidak hanya terkait Ukraina, tetapi juga terkait hubungan Eropa dengan Rusia secara lebih umum dan keamanan Eropa secara lebih umum. More generally, and European security more generally. That's the one thing. That's the one kind of reality that Itulah satu hal. Itulah satu jenis kenyataan yang tidak bisa diabaikan oleh negara. Kenyataan militer, sebenarnya. Ini adalah kesadaran yang sangat menyedihkan, bukan? Kenyataan di medan perang pada akhirnya akan datang, bukan? Bahkan Hitler, pada suatu titik, harus memahami bahwa bom-bom jatuh di bunker. Baiklah, Dr. Jeff Roberts, terima kasih banyak atas diskusi ini dan perspektif Anda tentang hal-hal ini. Jika orang ingin membaca lebih banyak dari Anda, kemana you des more of the scene melisi des Twitter? To get your writing. Well, I have a website. Yeah, just. Nah, saya punya situs web. Ya, cukup Google nama saya, Jeff Roberts, dan Anda akan melihat jeffroberts.net, situs web saya. Banyak publikasi dan tulisan saya diterbitkan di situs web tersebut. Segala sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang saya ada di situs web. Dan kemudian ada yang disebut Academia.edu. Anda tahu, academia.edu, yang memiliki banyak hal lain yang saya terbitkan juga di halaman saya di situs web itu. Artikel yang lebih panjang, hal-hal seperti itu. Jadi itu adalah sumber literasi karya saya yang bisa semua orang. Timinat kredit selalu beli selilin buku-buku jaya. And of course, you can always buy a copy of my books, you know. Dan saya merekomendasikannya. Ismores the Festi and Hinukan Jeff Roberts. Buku-buku paperback len perbala bulan Juni. And is Makasik, Jeff. You said Bye.